Masa preman diantepkeun? Gak ada damai proses. Pak, komentarnya Pak. Pak, komentarnya Pak. Masuk saya. Gila loh teman-teman ya, PDAM mendapatkan pajak 600 juta per bulan itu banyak dibicarakan ternyata. Kalau kita hitung-hitung ya jumlahnya, kita nggak perlu dari tahun 90 sekian lah, dari tahun 2000 saja. Jika per bulan menerima gaji atau pajak, bukan gaji ya, pajak ya, 600 juta per bulannya, itu dikali 1 tahun berapa? Dikali dari tahun 2002, dari tahun 2000 sampai tahun 2025. Gila loh. Kebayang nggak jumlahnya berapa itu? Ada netizen yang menghitung ya. Babak baru mengenai Aqua yang bersumber dari mata air bor pilihan. Kali ini Kang Deddy Mulyadi mendatangkan pejabat PDAM. Terkuat fakta bahwa dari tahun 97 PDAM mendapatkan setoran dari Aqua per bulan sebanyak 600 juta. Kalau misalkan dari tahun 97 angkanya nggak tahu. Cuman untuk saat ini per bulannya menyetor Aqua 600 juta terhadap PDAM. Alasannya untuk membeli air. Padahal si Aqua itu sendiri menggunakan pipanya sendiri, mengebor sendiri. Bukan PDAM menyalurkan air dari salurannya terhadap Aqua. Yang jadi pertanyaannya adalah dari Kang Deddy, ini uang yang 600 juta per bulan dari tahun 97, ini dipakai untuk apa? Yang tidak jelas seperti untuk apa, katanya sih untuk membuka saluran air baru. Namun pada kenyataannya memang di berbagai wilayah, termasuk di wilayah saya sendiri, Aqua ya, PDAM ini punya banyak masalah. Saya sampai di rumah cabut PDAM karena sering tidak mengalir, tapi setorannya berjalan. Tolong ini untuk pejabat-pejabat, coba PDAM di seluruh Indonesia coba di audit, karena banyak masalah nih, banyak kejanggalan-kejanggalan. Seperti hanya kasus Aqua ini, masa ngebor di tanahnya sendiri dengan salurannya sendiri harus setor. Terus juga banyak masyarakat yang setor bulanannya berjalan tapi airnya tidak mengalir. Coba diaudit untuk seluruh pejabat PDAM. Aqua beli air ke PDAM 600 juta per bulan. Dan ternyata Aqua mengebor sendiri mata airnya. Lah, terus uang yang 600 juta itu beli apa? Inilah yang membuat KDM pusing. Jual beli atau transaksi yang aneh. Orang beli tapi ngambil airnya air sendiri. Ya mungkin itu izin ya, konsesi atau apalah. Karena pihak PDAM-nya sendiri ngomong begitu. Itu ada kronologis sejarahnya. Mungkin pengalihan hak kali ya, royalti. Tetapi ada satu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana PDAM ini harusnya memang menjual air kepada Aqua. Dan Aqua tidak boleh ngebor sendiri. Itu yang harus dikembalikan. Kedaulatan negara yang harus dikembalikan semula. Jadi PDAM ini kan punya negara. Jadi seluruh air yang ada di Indonesia ini, ya terutama di Jawa Barat, pengelolaannya, pengambilannya harus oleh negara, dalam hal ini PDAM. Baru kemudian dijual-jualin ke perusahaan air minum itu, air mineral. Ya bisa Aqua, Le Mineral, Sanqua, dan lain-lain. Itu baru benar. Jadi dengan demikian, perusahaan air minum beli ke PDAM, kemudian PDAM juga bisa mengalirkan ke masyarakat. Baik itu beli atau subsidi. Kan bagus tuh. Jadi kita tidak khawatir bahwa perusahaan swasta ini akan memonopoli air. Sementara warga kesusahan minum, kesusahan mandi, cuci, dan lain-lain. Ini yang harus dijaga. Negara ini harus dijaga dari monopoli air. Insya Allah kedepannya KDM khususnya di Jawa Barat atau PDAM di seluruh Indonesia bisa menguasai kembali mata air yang ada dan didistribusikan secara adil kepada swasta dan juga kepada warga. Begitu. PDAM Subang pias, panik. Waktu tanya jawab jeung KDM, ternyata ti Aqua teh, ti pabrik Aqua 600 juta tiap bulan
setor ke PDAM. Terus ke desa-desa nu deket tidinya 20 juta. Ari masyarakat make cai ti sawah. Terus duit anu 600 juta ke PDAM. Terus nu ka desa-desa 20 juta dipake naon? Ai masyarakat nu sekitarna masih keneh loba nu make cai ti sawah. Apangih sih aku KDM mah soak atuh panik. Etanya 600 juta per bulan salian ti mayar pajak eta teh. Pabrik teh nya. Ayeuna PDAM 600 juta anyar. Mun satahun teh 7 miliar 200 meureunna. Lamun dipake ngabangun cai jang masyarakat atuh saledak ge angeus ku duit sakitu. Aya duitna ka mana? Masyarakat anger, masyarakat cai make nu ti sawah. Kabongkar si aku KDM mah. Panik ya mah, aduh negara itu wae painganya nu investasi di urang hese heuda kana itu di urang teh. Lieur. Ya Allah, saya kira langkah yang akan diambil oleh Kang Deddy Mulyadi akan tegas, yaitu berupa pemecatan dan pengauditan. Bahkan sudah kode keras Kang Deddy Mulyadi pada saat konten di beberapa momen yang lalu, di beberapa tempo yang lalu, akan ada audit kayaknya gitu loh. Nah ini akan menjadi pelajaran penting bagi setiap pejabat-pejabat yang lain, khususnya juga pejabat-pejabat yang ada di daerah lain selain di daerah Jawa Barat. Saya kira ini harus dilakukan dengan cara yang baik. Gubernur kelihatan kerjanya, karena mungkin oknum-oknum pejabat itu Pak banyak sekali di negara kita, yang ini juga sedikit menyebabkan banyaknya masyarakat yang miskin gitu loh. Yang lain-lainnya yang oknum-oknum kelas kakap lah, yang itu juga merupakan pengaruh besar dari terjadinya kemiskinan di negara kita. Ada hal lain juga kenapa kemudian kita menjadi miskin selain budaya korupsi tadi, yaitu adalah tentang bagaimana masyarakat Indonesia yang memang ini saya tidak ngerti kenapa tidak mencintai pengetahuan, kemudian tingkat baca kita juga minim gitu loh. Belum lagi kita yang diperdaya oleh iklan-iklan tren yang menuntut kita untuk mengikuti gaya hidup termutakhir atau kekinian gitu kan, tanpa kemudian edukasi yang jelas, sehingga kita terombang-ambing, tercerabut dari identitas kita sebagai orang Nusantara, dan kita juga kehilangan penghasilan gitu loh. Ngarit nggak bisa, nyawah nggak bisa, ngebun nggak bisa, dan lahan-lahan walaupun orang punya lahan juga nggak dikelola dengan baik. Akhirnya ya tadi pergi ke perkotaan untuk bekerja mendapatkan uang tak seberapa. Ya itulah realitanya begitu. Di sisi yang lain ada oknum-oknum pejabat ini yang melakukan tindakan korupsi gitu loh. Mereka melakukan tindakan-tindakan korupsi, kolusi, nepotisme gitu kan. Nah, ini bahaya nih. Saya tidak mengatakan PDAM ya, saya sampaikan secara umum saja. Saya tidak tahu langkah kedepannya bagaimana yang akan dialami oleh PDAM. Cuman kalau memang ini benar mendapatkan 600 juta per bulan dari tahun 90-an, kalau tidak salah kan, kemudian ini disalahkan secara SOP, secara regulasi, secara struktur ke dalam kepemerintahan, ya saya pikir Kang Deddy Mulyadi akan menegaskan ya, kebijakan untuk penanganan terhadap kasus ini. Gila loh, 600 juta itu saya nggak tahu ya untuk apa aja uangnya. Dan juga harus, kalau misalkan diaudit kan nanti jelas tuh uangnya nanti dikemanakan, diperuntukannya kemana saja, untuk apa saja, itu bakal ketahuan teman-teman. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana hasilnya, apakah akan ada audit dan juga ada kebijakan-kebijakan tertentu dari Kang Deddy Mulyadi terkait dengan penerimaan pajak PDAM. Jadi kenapa kemudian ini dipersoalkan, karena sebetulnya Aqua itu tidak perlu membayar pajak kepada PDAM. Apa kaitan PDAM antara Aqua? PDAM ini jualan air, ya, melayani fasilitas perairan di tengah masyarakat. Sementara Aqua ini ketika menghasilkan air itu ya hasil sendiri, hasil dari bor itu, walaupun yang diberi itu adalah air pegunungan. Jadi tetap kita tidak perlu berdebat apakah Aqua air pegunungan atau air sumur bor gitu loh ya. Kita balik lagi membahas tentang bagaimana pihak daripada Aqua dalam hal ini yang secara buka-bukaan mengatakan bahwa mereka
atau pihak-pihak perusahaan membayar pajak kepada PDAM. Yang ini kemudian membuat Kang Deddy Mulyadi geram karena tidak semestinya membayar pajak ke pihak PDAM. Gitu. Ini harus harus tegas ditangani lah. Sekaligus juga menjadi pelajaran penting bagi daerah-daerah yang lain, bagi para pejabat-pejabat yang lain, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, tidak melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Gitu teman-teman, jelas ya. Silakan teman-teman untuk berikan komentar, revisi, menambahkan, ingin mengkoreksi, ingin membantah apa yang saya sampaikan. Kita berdiskusi secara online begini sebagai diskusi demokrasi. Silakan saja dengan senang hati, asalkan disampaikan dengan cara yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk semuanya, salam cinta damai untuk NKRI tercinta. Dan Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.